Halo bosku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Blood Diamond. Film ini menceritakan kerasnya kehidupan di Afrika. Film yang diangkat dari kisah nyata dan dirilis pada tahun 2006. Dibintangi oleh Djimon Hounsou, Jennifer Connelly, dan Leandro DiCaprio. Oke, tak usah banyak basa-basi, kita langsung menuju ke alur ceritanya. Di awal film, ditunjukkan sebuah keluarga yang tinggal di pantai Sierra Leone. Ia bernama Solomon dan putranya Dia. Diperlihatkan Solomon dan anaknya sedang asik bercanda, tiba-tiba datang tentara pemberontak bersenjata. Kelompok ini bernama RUF atau Revolutionary United Front. Mereka selalu melawan pemerintah yang sah dan selalu melakukan kekacauan dan merekrut tentaranya dari kaum pemuda dan anak-anak. Mereka membunuh wanita-wanita dan orang yang dianggap tidak bermanfaat. Kelompok ini juga mengambil orang-orang yang akan dijadikan buruh di tambang berlian ilegal. Pada saat itu, istri dan kedua anak Solomon berhasil melarikan diri, tapi Solomon tertangkap dan dipekerjakan di tambang. Kemudian scene berpindah di mana PBB dan semua negara prihatin akan keadaan di negara Afrika. Mereka melakukan pertemuan membahas cara melindungi kekayaan alam di Afrika. Karena itu penyebab perang. Kemudian sorotan sekarang adalah negara Sierra Leone. Negara itu merupakan salah satu negara penghasil berlian terbesar di benua Afrika. Di pertemuan itu mereka akan menghentikan konflik dengan cara tidak membeli berlian dari negara tersebut. Ini karena berlian mereka jual secara ilegal dan dipakai untuk membeli senjata para pemberontak. Adegan berpindah di tambang. Ketua RUF tidak segan-segan membunuh para buruh tambang jika mereka ditemukan menyembunyikan berlian hasil tambang. Para pemberontak juga selalu mengintimidasi para buruh sehingga mereka jadi takut. Scene berpindah di bandara. Terlihat ada seorang agen rahasia bernama Dennis Scott. Dia adalah agen ganda. Sebagai tentara bayaran, ia bermaksud menemui pimpinan kelompok kriminal lainnya. Terlihat Dani sudah mengerti dengan kelompok tersebut. Kelompok tersebut dipimpin oleh orang bernama Wan. Wan merupakan salah satu pimpinan kelompok bersenjata yang melakukan bisnis berlian ilegal. Dia menjual berlian ilegal kepada Dani untuk membeli senjata guna menambah kekuatan kelompok mereka. Dani mendapat banyak keuntungan dari bisnis ilegal tersebut. Dani memakai jalur darat dan menyamar sebagai jurnalis National Geographic untuk menyelundupkan berliannya. Ini karena adanya aturan negara yang tidak mengekspor berlian ke luar negeri. Namun tentara perbatasan Sierra Leone dan Liberia tidak bisa tertipu oleh Dani. Mereka pun menemukan berlian tersebut yang disembunyikan di dalam kulit kambing para peternak. Dani mencoba menyogok tentara itu, tapi dia tetap akan dibawa ke penjara. Scene kembali ke tambang. Ternyata Solomon menemukan satu bongkahan berlian cukup besar. Solomon tidak ingin berlian tersebut jatuh ke tangan para kelompok RUF. Ia mencari cara untuk menyembunyikan berlian tersebut. Namun di saat ia akan menyembunyikan batu berlian tersebut, sang pemimpin RUF menangkap basah Solomon yang mencoba mengubur berlian tersebut, tetapi Dewa Fortuna masih berpihak pada Solomon. Saat itu juga pasukan militer dari pemerintah menyerang kelompok RUF. Solomon dengan sigap berusaha menyembunyikan berlian tersebut. Kini sisa pasukan RUF yang tersisa diamankan oleh tentara pemerintah termasuk si Solomon. Rupanya Dani, Solomon, dan para pemberontak RUF dimasukkan penjara yang sama. Dan terlihat pemimpin RUF terus mengoceh karena Solomon telah menemukan berlian yang sangat besar. Dani mengamati percakapan antara pemimpin RUF dan Solomon tentang berlian tersebut. Dia berniat mendapatkan berlian dari si Solomon. Dani yang seorang profesional tentu saja memiliki koneksi untuk bebas dari penjara tersebut. Tak lama kemudian Dani pun dibebaskan dari penjara tersebut. Ternyata Dani cukup cerdik. Dia berhasil menyelipkan sebutir berlian di celah lubang giginya. Kemudian ia pun melanjutkan aksinya sebagai seorang penyelundup berlian ilegal. Terlihat Solomon yang baru keluar dari penjara, ternyata rekan Dani telah membayar uang tebusan si Solomon. Adegan berpindah di kawasan wisata pantai di pinggir kota Town Free. Tempat itu merupakan tempat Dani biasa santai di situ. Ia bertemu seorang jurnalis bernama Mehdi Babwan. Terlihat Dani sangat membenci para jurnalis ini karena para jurnalis yang menghambat bisnis ilegal berlian. Setelah keluar dari penjara, Solomon berusaha mencari anak dan istrinya di kamp pengungsi.
Ternyata istri dan anaknya tidak ada di kamp pengungsi tersebut. Adegan berpindah di wilayah tempat warga melarikan diri dari kejaran pemberontak. Terlihat dia dan warga lainnya berusaha menyelamatkan diri, tapi dia berhasil ditangkap oleh kelompok Ruf tersebut. Selanjutnya Dani pergi ke bos besarnya yang bernama Kolonel Gose. Gose merupakan komandan pasukan yang ditugaskan membantu pemerintah Sierra Leone untuk menghadapi kelompok Ruf. Tapi ternyata ia adalah orang yang serakah. Ia melakukan bisnis ilegal perdagangan berlian yang dihasilkan oleh negara Sierra Leone. Tersebut membuat Kolonel Gose marah. Kelompok Ruf, mereka mencuri anak-anak Sierra Leone dan dijadikan prajurit garis depan mereka. Anak-anak juga dididik dan dicuci otak mereka agar mereka tetap membenci pemerintah dan melupakan keluarga mereka. Scene berpindah ke pusat kota. Di situ tentara pemerintah mengingatkan kepada warganya bahwa kelompok Ruf akan menyerang pusat kota Town Free. Diimbau untuk warga negara asing segera meninggalkan negara tersebut demi keselamatan mereka. Momen itu dimanfaatkan oleh Dani untuk membujuk Solomon agar berlian yang disembunyikan Solomon dijual kepadanya. Tak lama kemudian pemberontak Ruf masuk dan menembaki warga sipil. Mereka berusaha menyelamatkan diri. Pasukan pemerintah kewalahan menghadapi kelompok tersebut karena jumlah mereka sangat banyak dibandingkan dengan pasukan pemerintah. Akhirnya kota tersebut berhasil direbut kelompok Ruf. Dani dan Solomon harus kabur keluar dari kota tersebut, tetapi mereka harus bisa melumpuhkan para kelompok Ruf yang menjaga perbatasan. Akhirnya mereka masuk di daerah pengungsian, di mana daerah itu di bawah kendali tentara pemerintah. Di situ Dani berjanji akan membantu Solomon menemukan istri dan anaknya, asalkan ia mau menjual berliannya kepada Dani. Dani menemui Maddie karena dia memiliki data para pengungsi. Dani mau memberitahu jurnalis tentang cara ia menyelundupkan berlian ke London. Tapi dengan syarat Maddie harus menemukan keluarganya Solomon. Mereka pun berangkat ke wilayah pengungsian terbesar yang dilindungi oleh tentara PBB. Di situ Solomon berhasil menemukan istri dan putrinya. Mereka pun segera menuju ke tempat Solomon menyembunyikan berliannya. Mereka harus menumpang mobil jurnalis. Ternyata kelompok Ruf sudah menjaga jalur mereka. Sempat terjadi baku tembak antara tentara pemerintah dan pasukan Ruf. Di sisi lain, rombongan jurnalis ini masih bisa meloloskan diri. Tapi tak lama setelah itu, penghadangan kedua terjadi. Seluruh tentara pemerintah yang mengawal dan para jurnalis dibantai habis oleh kelompok bersenjata tersebut. Dani, Solomon, dan Maddie berhasil meloloskan diri. Mereka berusaha meloloskan diri dari kejaran para pasukan bersenjata Ruf. Mereka tidak sengaja masuk ke wilayah suku Pebato, yaitu suku pribumi yang masih menjaga adat mereka. Suku ini tidak berpihak pada para pemberontak maupun pasukan pemerintah. Terlihat perkampungan mereka terdapat rumah penampungan anak-anak korban keganasan pemberontak. Penjaga anak-anak tersebut mengantarkan mereka menuju perbatasan. Tapi di tengah jalan mereka dihadang oleh pasukan cilik, kelompok Ruf. Sang penjaga ditembak oleh bocil tersebut. Dan setibanya di wilayah netral, Kolonel Gose menagih berlian yang mereka cari selama ini. Akhirnya Dani dan Solomon bersiap menuju tempat berlian tersebut. Maddie pun pamit meninggalkan wilayah tersebut. Jalur menuju tambang berlian tersebut cukup ekstrim sehingga menguras tenaga mereka. Mereka sempat diberondong tembakan dari kelompok Ruf. Dan keesokan paginya, Dani dan Solomon melanjutkan perjalanan. Mereka sempat menemukan desa-desa yang baru habis diserang kelompok Ruf. Mereka telah berhari-hari melakukan perjalanan tersebut. Dani dan Solomon terlihat sudah semakin akrab. Akhirnya mereka sampai juga di daerah tambang tersebut. Dani menghubungi Kolonel Gose untuk mengempur pasukan Ruf, bertujuan mengalihkan perhatian mereka pada malam hari. Di saat Dani lagi istirahat, Solomon menyelinap di tambang untuk mencari putranya. Saat bertemu anaknya, si anak acuh padanya karena putranya tersebut sudah mengalami pencucian otak. Solomon pun ditangkap oleh pasukan Ruf tersebut. Di pagi harinya, pemimpin pemberontak Ruf menjadikan putra Solomon sebagai sandera. Ia mengancam seluruh keluarganya akan dihabisi jika berlian yang disembunyikannya tidak disegera diserahkan. Tiba-tiba pasukan di bawah komando Kolonel Gose datang menggempur pasukan bersenjata Ruf.
Solomon segera membebaskan putranya dari pemimpin Roof. Di sini Solomon berhasil menghabisi kapten pemberontak Roof. Kemudian kolonel Gose tiba di tempat itu. Gose langsung menanyakan di mana letak berlian tersebut. Awalnya Solomon tidak bersedia memberitahu tempat berlian itu, tapi karena anaknya dijadikan sandera sehingga dia tidak ada pilihan lain. Tapi di saat itu Dani dan Solomon kompak melakukan perlawanan terhadap pasukan Gose. Ini mereka tinggal bertiga, tapi Dani terluka. Ia sempat terkena tembakan dari Gose. Tak diduga, dia putranya Solomon menodongkan senjata ke arah Dani. Dia masih di bawah pengaruh pencucian otak oleh pasukan Roof. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena si Solomon bisa mengatasinya. Di saat itu, sisa pasukan Gose terus memburu Dani. Mereka harus berjalan sejauh 15 km untuk sampai di tempat jemputan rekannya Dani, tapi Dani mengalami luka yang cukup parah. Ia tidak bisa lagi melanjutkan perjalanannya. Solomon yang sudah akrab dengan Dani sekuat tenaga berusaha membawa tubuh Dani yang semakin lemas. Tetapi Dani merasa sudah tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Ia meminta Solomon dan anaknya untuk segera meninggalkannya. Ia berharap kepada Solomon bisa bertemu dengan Medi dan berlian tersebut bisa mengubah hidupnya. Terlihat Solomon tidak tega meninggalkan Dani dan berniat menggendongnya, tapi tiba-tiba pasukan kolonel Gose menembaki mereka. Di sini Dani sekuat tenaga menahan sendirian pasukan Gose tersebut yang terus membombardir dirinya. Kemudian sebelum ajal menjemput Dani, menelpon Medi. Dia memohon bantuan Solomon dan keluarganya saat di London nanti. Selanjutnya di kota London seperti yang diharapkan Dani, Medi menepati janjinya untuk membantu Solomon dan keluarganya. Kini Solomon mendapatkan uang yang cukup banyak dari jerih payahnya. Ia juga bersatu kembali dengan keluarganya. Selanjutnya Solomon diberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum di kota London. Ia menjelaskan kekayaan negaranya yang tidak boleh diperebutkan dan diperjualbelikan secara ilegal oleh negara manapun. Dan film pun berakhir. Oke bosku, pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah berani jika kamu benar dan jangan merasa paling benar jika kamu di lingkungan besar. Tetap semangat bosku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.